Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Evaluator, izinkan saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran dari mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Dalam strategi ini saya akan mencoba bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas yang akan saya ampu nantinya. Ada 3 hal atau 3 bagian dalam strategi ini yang akan coba saya gambarkan nanti bagaimana kita melakukan proses pembelajaran. Yang pertama adalah ada pendahuluan, yang kedua ada penyampaian substansi atau materi, dan yang ketiga adalah pengakhiran dari pembelajaran. Di langkah yang pertama, yaitu di pendahuluan, seperti biasa, mungkin saya akan mencoba mengenalkan diri saya dulu, kemudian sesudah mengenalkan diri, saya akan memberikan acuan kepada peserta tentang apa yang akan dibangun dengan mata pelatihan ini. Nah, sebelum sampai kepada tujuan pembelajaran, saya akan gambarkan dulu. Pertama adalah kompetensi yang akan dibangun oleh pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Sesudah itu baru disampaikan kedudukan dari agenda 1 ini, ya, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengisi kompetensi secara umum tadi. Nah, dan bagaimana keterkaitan antar agenda saya akan coba gambarkan di sini. Yang pada prinsipnya agenda 1 ini dia akan melandasi langkah-langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran, baik itu agenda 2 dan agenda 3 serta bagaimana aktualisasinya di lapangan. Sesudah melakukan itu, menjelaskan tentang kompetensi yang akan dibangun, tentang tujuan pembelajaran, kemudian saya akan mencoba memberikan motivasi di pendahuluan ini. Motivasi tentu yang saya akan berikan adalah motivasi yang terkait dengan mata pelatihan ini. Saya mungkin akan menayangkan beberapa video motivasi yang terkait dengan kompetensi yang akan dibangun sesuai dengan mata pelatihan. Sesudah penayangan kompetensi, kemudian saya akan mencoba menampilkan yang saya namakan ini leading story. Leading story ini akan menggambarkan tentang kondisi faktual yang ada di negara kita terkait dengan etika, tentang integritas, tentang kepemimpinan Pancasila, mungkin bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk infografi, yang sesudah saya sampaikan, kemudian saya akan mencoba meminta tanggapan dari peserta dan kita diskusikan langsung di situ. Dan sesudah memberikan leading story, barulah kita akan masuk pada substansi dari mata pelatihan ini. Dan saya desain mata pelatihan ini cukup panjang juga, yaitu ada kurang lebih 12 jam pelajaran. Maka kita akan mencoba dengan pola blended learning. Jadi blended learning bisa juga melalui LMS yang kita miliki. Nah, sesudah kita selesai dari pendahuluan, baru kita akan masuk pada substansi. Ada 5 materi pokok di sini. Tentu materi pokok yang akan saya gambarkan di sini adalah dalam penyampaian menggunakan berbagai metode, baik itu menggunakan film pendek maupun dengan diskusi-diskusi. Pertama kita akan mencoba menggambarkan di materi yang pertama itu kita akan membahas tentang bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Maka saya di sini akan mencoba menampilkan video-video yang berkaitan dengan bagaimana lintasan sejarah, ya, bagaimana para pendahulu kita, bagaimana mungkin teladan-teladan bangsa ini, dan mulai dari perumusan sejarah, bagaimana sikap-sikap para pejuang, teladan-teladan, saya akan coba tampilkan dalam bela negara kepemimpinan Pancasila, sehingga diharapkan ini menjadi motivasi bagi para aparatur sipil negara, ya, untuk bekerja sesuai dengan tugas fungsinya. Kalau mungkin dulu di zaman kemerdekaan kita berjuang untuk memerdekakan, tetapi dalam konteks sekarang sebagai pemimpin pengawas, bagaimana mereka meningkatkan kinerja pelayanan, sehingga mereka termotivasi untuk itu. Submateri yang kedua, dicoba saya akan gambarkan tentang bagaimana nilai-nilai ini, nama materi pokoknya adalah nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Nah,
dalam materi pokok ini juga mungkin kita akan mencoba menjelaskan konsep-konsepsi tentang bela negara yang terdiri dari 5 nilai bela negara atau 5 nilai dasar bela negara ya, yang harus dipahami oleh peserta ya, sehingga ini menjadi landasan bagi peserta manakala dia akan menjalankan tugasnya. Kemudian di materi pokok yang ketiga kita akan menjelaskan tentang tujuan dan visi misi dari negara Republik Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga kita akan membahas di sini itu tentang kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, filosofi bangsa. Sehingga ini betul-betul dipahami oleh para pejabat pengawas, sehingga dalam bekerja mereka berbasiskan nilai-nilai yang ada dalam tujuan visi misi negara, nilai-nilai dalam Pancasila ya. Sehingga dalam bekerja mereka akan sungguh-sungguh melaksanakan kerja ini tidak lagi atas kepentingan pribadi, tetapi sesungguhnya atas kepentingan negara. Di materi pokok keempat, kita akan berbicara secara konseptual tentang akuntabilitas, integritas, ya, dan instrumen-instrumen yang dijadikan dasar untuk melaksanakan tugas-tugas dia sebagai pejabat pengawas. Dan yang terakhir, kita akan mencoba bagaimana penerapannya. Mungkin dalam materi pokok ini kita akan mencoba dengan studi kasus di mana para peserta akan diajak memecahkan berbagai kasus, mungkin dibagi-bagi dengan berbagai kelompok. Nah, untuk sesi ini kita akan menggunakan mungkin nanti dengan pola distance learning, di mana kita akan menggunakan learning management system yang ada di LAN, dan mereka akan dipandu oleh saya sebagai fasilitator melalui sinkronus atau live chat. Jadi selama mereka mengerjakan tugas itu, dia bisa berdiskusi dengan kami sebagai fasilitator. Nah, saya kira itu secara umum gambaran yang akan saya lakukan strategi pembelajaran. Nanti kalau saya akan melakukan fasilitasi mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Demikian mungkin mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang jelas bagi Bapak Evaluator. Mohon koreksi dari Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do something for better Indonesia.